Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di channel konsultasi dan solusi korban pinjol. Oke, kali ini ada kabar gembira ya dari Satgas Waspada Investasi, yaitu OJK sukses memblokir 3.193 pinjaman online ilegal ya, ilegal yang diblokir ya. Jadi menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing ya, jadi melalui konferensi persnya kemarin ya, kalau nggak salah di Jogja pada hari Kamis tanggal 11 bulan 6 2021 itu menyebut jajarannya, jadi jajaran tim waspada investasi ini sudah memblokir sekitar 3.193 pinjaman online ilegal ya. Jadi kita tahu ya, jadi pinjol ilegal ini mereka memanfaatkan data-data pribadi nasabah untuk keperluan penagihan dan mengintimidasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi sudah diblokir sekitar 3.193 ya. Kita sangat harusnya kita mengapresiasi ya, bangga ya. Karena apa? Begitu ada laporan mereka cepat bereaksi gitu, langsung ditanggapi. Jadi dengan merespon laporan-laporan yang masuk dari korban-korban korban teror pinjaman online ini, jadi pihak Satgas Waspada Investasi ini langsung merespon gitu. Langsung mereka memblokir aplikasi-aplikasi pinjaman online ilegal ini. Jadi menurut Tongam sendiri, Pak Tongam ini ya, jadi masyarakat itu nggak sedikit gitu yang terjebak pinjaman online ini, karena rata-rata tidak meminta persyaratan yang ketat untuk mencari nasabah gitu. Jadi untuk mengajukan persyaratan di pinjaman online ini, persyaratannya itu sangat mudah sekali ya. Jadi meski demikian itu ada konsekuensinya yang berbahaya dari pinjaman online ini ya, seperti itu tadi, diteror, diintimidasi, dibikinkan guru, dimalukan, difitnah, diadu domba dan sebagainya lah pokoknya. Bunga yang dijanjikan juga hanya 0,5%, tapi realisasinya atau realitanya yang diterapkan tidak seperti itu. Bisa sampai 2-4% per hari. Nah, bayangin aja. Coba itu bayangin. 2-4% per hari. Kalau kita nggak bayar selama 1 bulan, bunganya kayak apa gedenya. Nah itu. Nah yang paling berbahaya itu dari aplikasi ilegal ini ya, selalu minta izin akses ke data dan kontak-kontak yang ada di ponsel gitu. Ya tadi seperti yang pernah saya jelaskan, tujuannya itu mereka supaya nagih nanti itu meneror melalui kontak-kontak yang sudah mereka ambil gitu ya. Jadi kita sangat harusnya bersyukur ya, sudah banyak sekali pinjaman online yang sudah berkurang, yang sudah tidak terlalu banyak yang menarik. Tapi sebenarnya sih dengan adanya pinjaman online ini sebenarnya membantu sih sebenarnya, baik. Yang tidak baik itu adalah penagihannya gitu ya. Sebenarnya kalau pinjaman online-nya sih baik gitu, sangat membantu masyarakat gitu. Yang tidak baik yaitu tadi cara penagihannya gitu, yang kurang baik gitu. Nah
Setelah mendapat data-data pribadi, pemberi pinjaman sewaktu-waktu akan menggunakannya untuk mengintimidasi atau meneror nasabah yang tidak segera melunasi pinjaman dengan menyebarkan foto atau data pribadi yang bersangkutan ke publik. Nah, ini yang sering kita dengar atau kita lihat ya jadi korban-korbannya ini diteror dengan cara menyebarkan foto-foto pribadi. Jadi foto-foto pribadi itu diedit sedemikian rupa ya, yang melecehkan ibaratnya seperti itu. Jadi foto-foto saat pengajuan, foto KTP, foto selfie KTP menggunakan KTP, jadi mereka edit sedemikian rupa jadi seperti melecehkan gitu. Jadi sebenarnya korban-korban ini seharusnya melapor. Jadi pihak Satgas ini waspada investasi ini juga mendorong korban-korban untuk melapor ke kepolisian. Jadi tidak perlu takut untuk melaporkan tindak laku atau perilaku penagihan yang melewati melebihi batas kewajaran ya, gitu. Tapi ya itu tadi, tidak semuanya pinjaman online itu merugikan masyarakat. Ada salah satu tujuannya itu ya menjembatani kebutuhan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita meminjam di bank ini tidak bisa, susah ya, karena mungkin karena blacklist atau apa segala. Jadi mungkin di pinjaman online ini dengan syarat-syarat yang mudah tadi itu bisa diterima pinjamannya gitu, atau diberikan pinjaman. Tapi ya itu tadi ya, dengan menghadapi resiko-resikonya. Resiko disebar data, resiko dipermalukan, dan sebagainya. Nah, tapi kita wajib bersyukur ya kepada dan berterima kasih ya kepada Satgas waspada investasi ini. Mereka dan OJK tentunya ya, mereka sudah memblokir sekitar 3.193 aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, itu sebuah prestasi ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lagi bisa lebih banyak lagi yang dihapus atau diblokir, sehingga aplikasi-aplikasi yang meresahkan ini bisa berkurang, dan penagihannya juga mungkin dengan adanya yang diblokir seperti ini, mungkin mereka nanti mulai merubah cara penerapan penagihannya gitu. Jadi hanya itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kita berterima kasih kepada Satgas Waspada Investasi dan OJK ini ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada beliau-beliau, terutama ketuanya Pak Tongam L. Tobing ya. Oke. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, saya minta dukungannya untuk segera subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa menghadirkan video-video yang bermanfaat seputar pinjaman online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.